Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kelas kimia analisis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai titrasi kompleksometri. Ini adalah lanjutan dari seri titrasi yang telah kita pelajari kemarin, yaitu ada titrasi asam basa, kemudian titrasi redox, kemudian ada titrasi pengendapan, dan yang terakhir adalah titrasi kompleksometri. Oke, langsung saja. Jadi titrasi kompleksometri ini adalah berdasarkan pembentukan senyawa kompleks. Apa itu senyawa kompleks? Adalah senyawa yang terbentuk antara dua senyawa kimia dengan mekanisme donor atau akseptor elektron, atau senyawa asam basa menurut teorinya Lewis. Jadi dalam teori Lewis itu asam atau basa itu ditentukan oleh dia menerima ataupun memberi pasangan elektron bebas. Setiap atom atau ion logam bisa bertindak sebagai donor asalkan memiliki pasangan elektron bebas. Sebagai akseptor, mampu menerima atau bersama-sama mengikat pasangan elektron bebas atau atom logam atau atom nitrat. Kemudian dari serah terima itu antara pasangan elektron bebas dengan yang menerima itu terjadi ikatan kovalen koordinasi antara atom atau ion pusat dengan ligan. Sehingga senyawa kompleks ini disebut juga adalah senyawa koordinasi. Kita kembali ke semester 1 dulu. Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terdapat pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama, di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom. Oke ya, ingat ya, ikatan kovalen itu adalah penggunaan bersama, bukan serah terima. Kemudian, senyawa kompleks ini memiliki beberapa sifat yang khas, yaitu yang pertama adalah menaikkan kelarutan, kemudian yang kedua adalah larut dalam air, dan yang terakhir, dan ini yang akan kita nanti gunakan adalah dia memiliki warna. Kemudian, senyawa kompleks ini terdiri dari atom pusat dan ligan. Atom pusat adalah bagian dari senyawa koordinasi yang berada di pusat atau di tengah sebagai penerima pasangan elektron. Jadi atom pusat atau ion pusat ini adalah sebagai asam Lewis, dia sebagai penerima. Kemudian ion pusat atau atom pusat ini biasanya berupa logam, terutama logam-logam pada golongan transisi. Kemudian ligan atau gugus pelindung adalah atom atau ion dari bagian senyawa koordinasi yang berada di bagian luar sebagai pemberi pasangan elektron. Dia ligan ini bertindak sebagai basa Lewis. Ligan adalah suatu ion atau molekul yang memiliki pasangan elektron atau lebih yang dapat disumbangkan. Satu pasang elektron atau lebih yang dapat disumbangkan. Dari jumlah pasangan elektronnya yang dapat disumbangkan, kita golongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah ligan monodentat atau unidentat, yang dia hanya bisa menyumbang sepasang elektron. Kemudian ada ligan bidentat, dia menyumbang dua pasang elektron. Dan yang selanjutnya adalah ligan polidentat. Ligan polidentat ini dapat menyumbang lebih dari dua pasang elektron, baik itu 4, 6, dan seterusnya. Ligan yang menyumbang dua pasang elektron atau lebih disebut sebagai chelon atau pembentuk kelat. Koordinasi maksimum ligan yang dapat diikat oleh ion logam sama dengan bilangan koordinasinya, ada 2, ada 4, dan ada 6. Dalam analisis kompleksometri, ligan monodentat dan bidentat tidak begitu besar manfaatnya karena membutuhkan reaksi yang bertahap. Jadi dalam titrasi kompleksometri ini kita jarang menggunakan ligan monodentat atau bidentat karena reaksinya akan lama dan itu tidak disukai dalam sebuah analisis secara titrasi. Analisis kualitatif dilakukan reaksi yang membentuk kompleks dengan perbandingan 1:1 dengan logam.
Kemudian dibutuhkan ligan pengkelat atau ligan polidentat dengan donor pasangan elektron lebih dari 2 agar reaksi berjalan dalam satu tahap. Oke, kemudian ligan pengkelat atau komplekson ini dapat digunakan beberapa jenis. Yang pertama adalah EDTA, kemudian NTA atau komplekson 1, kemudian DCTA atau komplekson 4. Yang nanti akan paling umum kita jumpai adalah EDTA. Jadi struktur senyawa koordinasinya ataupun senyawa kompleksnya ketika EDTA adalah seperti ini. Di sisi bagian tengah adalah logam sebagai pusat, kemudian EDTA-nya dia berperan sebagai ligan. Di sini terdapat 6 buah ikatan antara ion pusat dengan ligan. Sehingga ligan EDTA ini adalah salah satu ligan heksadentat karena dia bisa menyumbang 6 buah pasangan yang dapat digunakan untuk berikatan. Kemudian EDTA itu adalah asam etilen diamin tetraasetat yang berfungsi sebagai ligan pengkelat yang mengandung baik oksigen maupun nitrogen yang secara umum efektif membentuk kompleks yang stabil dengan berbagai macam logam. Artinya dalam EDTA ini ada 2 gugus ataupun 2 situs yang berperan. Yang pertama adalah situs nitrogen, yang kedua adalah situs oksigen. EDTA memiliki 6 pasang elektron bebas pada 4 atom O dan 2 pada atom N yang dapat terikat pada ion logam. 4 tambah 2 sama dengan 6. Suatu EDTA dapat membentuk senyawa kompleks dengan sejumlah besar ion logam sehingga EDTA merupakan ligan yang tidak selektif. Jadi kelemahan dari EDTA ini adalah dia tidak selektif. Ketika nanti dalam titrasi ada ion selain analit, dia juga bereaksi dengan ion tersebut. Makanya itu nanti akan ada treatment sebelum dilakukan titrasi menggunakan EDTA. Bila beberapa ion logam berada dalam sampel, maka EDTA akan menunjukkan jumlah semua ion logam yang ada dalam larutan tersebut. Jadi pembacanya akan menjadi error. Kemudian untuk mengendalikan ataupun mengaturnya kita dapat menggunakan pH. Jadi yang kita atur adalah pH-nya. Misalkan seperti ini. Mg, Cr, dan Ba ketika dia dalam satu larutan dapat dititrasi pada pH 11 dengan EDTA. Oke. Selanjutnya, dalam reaksi kesetimbangan, EDTA itu biasanya ditulis dengan H4Y, asam tetraprotik yang dapat berdisosiasi menjadi 4 tahap seperti berikut. Yang pertama adalah H4Y menjadi H+, plus H3Y-. H3Y-, kemudian lepas 1 hidrogen, H+, kemudian ini lepas lagi 1 hidrogen, kemudian ini lepas lagi 1 hidrogen. Kemudian yang membentuk kompleks dengan logam itu adalah Y4-. Jadi masing-masing ini nanti akan hilang pada setiap ujungnya. Kemudian senyawa yang ditinggalkan masing-masing 1 kemudian karena artinya ada 4 adalah 4. Dia akan bereaksi dengan ion logam. Di samping itu, di sini juga terdapat pasangan elektron bebas dari nitrogen. Dan yang di sini juga nanti akan berikatan dengan ion logam. Selanjutnya, pada kajian pengaruh pH, asam bebas dari EDTA adalah disimbolkan sebagai H4Y. Ion-ion mana yang terdapat dalam larutan antara bisa H3Y-, H2Y2-, H3Y3-, atau Y4- itu tergantung pada pH larutan. Pada pH 1, ion terbanyak adalah H4Y.
Kemudian semakin meningkat pH-nya, maka dia akan banyak kehilangan hidrogen. Kemudian pada pH 12-14, ion yang dominan adalah I4- karena hampir semua hanya yang berada dalam ikatan dengan O tadi terlepas. Dalam titrasi dengan EDTA, yang digunakan adalah spesies Y4- karena membentuk kompleks yang stabil dengan logam. Y4- ini paling stabil karena dia akan berikatan dengan jumlah paling banyak dibandingkan dengan H2Y4 atau H3Y4. H3Y-. Spesies ini banyak terdapat pada pH basa di atas pH 10, namun digunakan pada pH 10. Pada pH 10 ke atas, kadar hidroksinya tinggi sehingga terjadi pengendapan ion logam sampel. Jadi kita dalam titrasi nantinya ini dikondisikan pada pH-nya 10, karena kalau dia lebih dari 10, logamnya akan mengendap dengan membentuk ikatan logam dengan hidroksi. Dia akan membuat menjadi endapan dan itu akan mengganggu ataupun mendapatkan error nantinya. Pada pH di bawah 10 atau pH pada spesies Y4- berkurang akibat terjadinya protonasi sebagian EDTA, sehingga kompleks yang terbentuk tidak stabil karena banyaknya ion H+ yang membentuk spesies ini. H4Y, H3Y-, H2Y2-, dan Hy3-. Jadi sangat penting untuk kita mempertahankan pH itu pada pH 10 dengan cara menambahkan larutan buffer atau dengan nama lain adalah larutan dapar pada pH 10. Yang fungsinya adalah pH-nya tidak berubah sehingga meskipun ada sejumlah ion H+ yang dilepaskan dari kompleks EDTA saat bereaksi membentuk kompleks dengan logam, meskipun nanti ion H+-nya itu akan terlepas pada saat pembentukan adanya H+ dalam air, EDTA ini bereaksi membentuk kompleks dengan logam, bukan dengan yang lain. Larutan buffer yang digunakan ini maksudnya adalah untuk mempertahankan pH pada nilai yang hampir konstan. Teman-teman, pada semester kemarin kita sudah belajar mengenai buffer, yaitu buffer itu adalah larutan yang berfungsi untuk mempertahankan pH. Ketika nanti dimasukkan asam atau basa dalam larutan tersebut, pH-nya tidak berubah secara drastis. Kemudian kestabilan kompleks itu dijelaskan dalam persamaan ini. Metal di sini adalah logam dengan muatan sekian, bereaksi dengan H2Y2-, nanti dia akan membentuk metal ligan dengan muatan N-4 plus ditambah 2 plus, atau ketika dia nanti bereaksi dengan Z4-, dia akan bentuk kompleks metal atau logam atau ion ligan dengan muatan N-4 plus. Kemudian tetapan pembentukan stabilitas kompleks di sini adalah konsentrasi dari metal, ini harusnya bukan Y kecil, ini Y besar. Metal dengan ligan dibagi dengan konsentrasi metal dan dikalikan dengan konsentrasi ligan. Sehingga semakin kecil tetapan disosiasi, maka stabilitasnya semakin besar. Di natrium EDTA ataupun Na2-EDTA dengan 2H2O, ini adalah senyawa yang tidak larut dalam air, sedangkan bentuk garamnya larut dengan baik dalam air, sehingga yang digunakan adalah bentuk garamnya. Sementara garam NaH3Y ini kurang larut dalam air, maka pada umumnya dipakai garam dinatriumnya, yaitu dinatrium EDTA. EDTA itu dijual dalam bentuk garamnya, yaitu natrium EDTA atau komplekson 3 ataupun triplek triton B. Nanti kalau teman-teman
beli ataupun membutuhkan EDTA itu bukan EDTA yang di awal, tapi yang tersedia adalah ini. Bentuk garamnya EDTA yang di awal ada, namun dia akan susah larut dalam air. Ketika nanti dia susah larut dalam air, itu menjadi problem ketika kita melakukan titrasi berdasarkan pelarutnya air. EDTA ini adalah merupakan larutan baku sekunder. Penggunaannya perlu distandarisasi bisa menggunakan magnesium klorida atau kalsium klorida yang nanti dapat kita tentukan konsentrasi sebagai larutan standar primer. Kemudian kelebihan EDTA dibandingkan dengan ligan yang lain adalah EDTA ada dalam bentuk garam dinatrium yang mudah larut dalam air. Ini yang menjadikan EDTA sering disukai. Dia tersedia dalam garamnya, kemudian dia larut dalam air sehingga pembuatannya mudah. EDTA sebagai garam natrium sendiri merupakan standar primer sehingga tidak perlu standar lebih lanjut. Namun sebaiknya digunakan proses standarisasi karena adanya sebuah tertentu kandungan air. Jadi ketika teman-teman itu membuat ini N-natrium garam dinatrium ini sudah merupakan standar primer, namun adanya kristal air yang tadi di dalam sini adalah 2H2O. Ini seringkali membuat konsentrasinya menjadi tidak stabil, sehingga perlu dilakukan untuk standarisasi. Kemudian suatu titik akhir titrasi segera tercapai dalam titrasi sehingga titrasi kompleksometri dapat digunakan untuk penentuan berbagai logam. Jadi tidak perlu lagi melakukan titrasi lanjutan, sehingga nanti ketika kita mentitrasi suatu larutan dengan EDTA itu nanti langsung ketahuan titik akhir titrasinya di mana. Kemudian selektivitas kompleks dapat diatur dengan mengendalikan pH dengan penambahan reagen tertentu, misalkan tadi buffer pH 10 atau asam sulfat 4N. Dengan mengendalikan pH atau mengatur pH, kita dapat menentukan beberapa logam yang berbeda. Misalkan pada pH 10 sudah disinggung di awal tadi, kita dapat tentukan magnesium, kalsium, dan barium. Kemudian pada 4-7 kita dapat menentukan logam zinc, aluminium, dan tembaga. Kemudian pada pH sangat asam kita dapat menentukan konsentrasi besi dalam sampel. Selanjutnya, titrasi kompleksometri adalah suatu metode kualitatif yang berdasar pada pembentukan kompleks antara analit dan titran, yaitu reaksi antara logam dengan ligan untuk membentuk senyawa kompleks antara logam dengan ligan pengkelat. Digunakan untuk penetapan kadar logam, jadi kompleksometri ini biasanya untuk menentukan kadar logam, terutama berguna penetapan kadar suatu campuran ion logam dalam larutan dengan menggunakan suatu ligan yang membentuk senyawa kompleks. Jadi nanti logam tersebut yang berada dalam sampel akan membentuk senyawa kompleks dengan titran. Kesulitan yang timbul dari reaksi kompleks ini adalah stabilannya yang rendah, namun ini dapat dihindari dengan menggunakan bahan pengkelat sebagai titran. Bahan pengkelat yang mengandung baik oksigen maupun nitrogen secara umum yang efektif digunakan untuk titrasi itu ada berbagai macam. Antara lain adalah yang paling banyak adalah natrium EDTA. Ligan yang umumnya digunakan adalah ligan kelat berupa disodium etilen diamin tetraasetat atau triplek atau komplekson dan lain-lain. Senyawa ini tadi kita sudah singgung di awal adalah membentuk kompleks dengan perbandingan 1:1 sehingga nanti memudahkan kita dalam perhitungan. Prinsip reaksinya sama yang tadi kita bahas di depan. Metal atau logam bereaksi dengan ligan membentuk kompleks metal ligan. Kemudian kita memerlukan indikator untuk menunjukkan perubahan warna yang nanti perubahan warna tersebut akan kita gunakan untuk menentukan titik akhir titrasi.
Jadi untuk indikator sebagai penanda titik akhir titrasi. Kalau nggak ada indikator ya susah. Bagaimana kita mau menentukan titik akhir titrasinya? Kemudian ada syarat-syarat suatu indikator dapat digunakan untuk sebagai indikator dalam titrasi kompleksometri ini. Yang pertama adalah reaksi warna harus kuat sebelum titik akhir titrasi. Bila hampir semua logam telah berkompleks dengan EDTA, larutan akan berwarna dengan jelas. Jadi warnanya jelas, tidak samar-samar. Atau memperubahnya menjadi terlihat dengan jelas, misalkan kuning menjadi orange itu akan susah diamati daripada merah menjadi biru. Itu akan lebih mudah diamati. Reaksi warna harus spesifik atau khusus atau setidaknya selektif. Kompleks indikator logam harus memiliki stabilan yang lebih kecil dibandingkan kompleks logam EDTA untuk menjamin agar pada titik akhir EDTA mampu memindahkan ion-ion dari kompleks indikator logam ke kompleks logam EDTA dengan tajam dan cepat. Kontras warna antara indikator bebas dan indikator-indikator logam harus cukup berbeda sehingga mudah diamati dan berlaku pada pH dengan batas titrasi yang sudah kita tentukan. Misalkan di pH sangat basah atau pH sangat asam dan pH antara netral itu nanti berbeda-beda. Senyawa indikator harus stabil secara kimiawi saat penyimpanan maupun titrasi ini harus stabil. Kemudian, zat warna dapat membentuk kompleks dengan ion logam yang berwarna pada daerah pH tertentu. Sebagian besar titrasi kompleksometri mempergunakan indikator yang juga bertindak sebagai pengompleks dan tentu saja kompleks logamnya memiliki warna yang berbeda dengan pengompleksnya sendiri. Contoh dari indikator yang digunakan untuk titrasi kompleksometri adalah indikator metal kromat. Metal kromat kita bisa gunakan ensimur black tea, murexit, atau selenol orange. Indikator BET ini adalah salah satu indikator yang nanti dapat kita gunakan untuk titrasi kompleksometri. EBT adalah Eric Black Tea, ditulis sebagai H3IN. Jadi pada saat titrasi, EBT ini berubah pada pH tertentu. Contohnya gini, H2IN negatif menjadi HIN2- dan indikator 3-. Warnanya dari merah, biru ke oranye. Ini sangat-sangat kontras sehingga lebih akan mudah kita tentukan titik akhir titrasinya. Pada pH 7-10, indikator membentuk HIN2- yang berwarna biru. Kemudian dengan ion logam membentuk kompleks berwarna merah. Pada pH di bawah 7, indikator BET berwarna merah. Sehingga indikator ini hanya bisa digunakan pada pH basah. Indikator EBT ini digunakan pada pH basah di atas pada titrasi pH 10. Contoh reaksinya ketika kita melakukan titrasi dengan analit Mg2+ magnesium, warnanya dari biru menjadi merah. Ini sangat-sangat memudahkan kita untuk menentukan titik akhir titrasi. Kemudian ini adalah contoh penentuan titik akhir titrasi menggunakan EBT. Jika sebelum titrasi tambah indikator, maka indikator akan membentuk kompleks dengan Mg2 berwarna merah. Kemudian Mg2+ pada kompleks ini bereaksi dengan EDTA yang ditambahkan. Jika semua Mg2+ sudah bereaksi dengan EDTA, maka warna merah akan hilang. Selanjutnya, kelebihan sedikit EDTA akan menyebabkan terjadinya titik akhir titrasi, yaitu bentuknya warna biru. Yang mula-mula Mg-nya berikatan dengan EBT, kemudian setelah ditambahkan EDTA, ikatan tersebut akan terlepas, kemudian Mg-nya berikatan dengan EDTA semua. Setelah tidak ada Mg yang bebas, kelebihan EDTA itu akan membuat warnanya berubah. Kemudian kelemahan dari indikator EBT ini adalah kurang baik untuk ion
Ca2+ dengan titran EDTA karena terbentuk ikatan kompleks antara CaEBT menjadi CaEDTA. Sehingga titik ekivalen yang terjadi ini terlalu cepat sehingga sulit untuk diamati. Yang kedua adalah indikator Moore-Exit. Jadi perubahan sama dengan EBT tadi, ini berubah berdasarkan pH. Kalau dia pH-nya kurang dari 9, dia akan berwarna jingga atau merah. Pada pH 9-10 dia akan berwarna violet. Kemudian pada pH 11 dia akan berwarna biru. Indikator Moore-Exit ini digunakan untuk titrasi pada pH lebih dari 12. Indikator Moore-Exit membentuk kompleks dengan beberapa ion logam, namun lebih stabil bila membentuk kompleks dengan Cu, Co, Ni, dan Ca. Warnanya pada warna indikator Moore-Exit ini tergantung pada suasana basa dan logam yang digunakan. Yang bila dia Cu, dia akan berwarna jingga, Ni dan Co dia akan berwarna kuning, dan ketika dia Ca, dia berwarna merah. Kemudian yang selanjutnya adalah indikator selenol orange, merupakan indikator asam basa yang berwarna. Ketika dia berwarna kuning, maka dalam larutan tersebut suasananya adalah asam. Namun ketika suasananya basa, dia berubah menjadi merah. Logam dengan indikator ini menghasilkan kompleks berwarna merah sehingga digunakan pada suasana asam. Jadi indikator selenol orange ini digunakan pada pH 2. Dalam suasana basa, titik akhir titrasi tidak dapat teramati karena logam dan indikator dengan warna indikatornya itu sama. Jadi khusus untuk indikator selenol orange ini digunakan pada pH asam. Kemudian kita membicarakan mengenai macam-macam titrasi dengan EDTA. Yang pertama adalah titrasi langsung, yang kedua adalah titrasi kembali atau tidak langsung, yang ketiga adalah titrasi substitusi atau pengusiran atau penggeseran, yang terakhir adalah titrasi asam basa. Titrasi langsung ini adalah ketika ion logam yang ditentukan diatur pH-nya dengan buffer salmanik atau amoniak pada pH 10, kemudian ditambahkan indikator EBT dan agen penopeng, kemudian dititrasi langsung dengan EDTA. Perubahan warna pada titrasi yang disebabkan karena indikator terusir dari kompleks logam indikator. Titrasi ini dilakukan sampai terjadi perubahan warna yang sempurna. Jadi teman-teman ketika nanti disinyalir dalam sampel itu ada zat pengganggu, kita dapat menggunakan masking agent atau zat penopeng yang fungsinya adalah untuk mencegah EDTA ini bereaksi dengan zat yang bukan analit kita. Kemudian yang kedua adalah titrasi kembali atau titrasi tidak langsung. Pada teknik titrasi tidak langsung ini, ion logam analit ditambahkan EDTA secara berlebih. Kemudian sisa EDTA ini yang bebas ini kemudian terikat pada analit menjadi analit EDTA. Oke. Sama dengan yang tadi, pH kemudiannya diatur dengan buffer, kemudian kelebihan EDTA itu dititrasi dengan larutan baku, biasanya adalah larutan baku ion logam kedua. Ion logam kedua tidak boleh menggantikan analit pada kompleks analit EDTA. Sama dengan titrasi tidak langsung pada iodometri. Karena iodometri kemarin kita tambahkan I2 secara berlebih, kemudian sisanya kita titrasi. Kemudian cara tidak langsung ini kita gunakan dalam keadaan ketika larutan terdapat ion lain, sehingga ion logam yang ditentukan, yang dapat menggunakan ion logam ditentukan misal oleh OH atau fosfat. Yang kedua adalah tidak ada indikator yang cocok untuk logam yang ditentukan, atau karena reaksi antara logam dengan EDTA ini berjalan lambat.
Kemudian yang selanjutnya adalah titrasi substitusi atau penggantian, yaitu ketika larutan ion logam yang ditentukan ditambah Mg-EDTA atau Zn-EDTA. Ion Mg2+ dan Zn ini yang dibebaskan dari titrasi dengan EDTA pada dekat perubahan warna indikator. Titrasi substitusi ini digunakan untuk logam yang membentuk kompleks logam EDTA lebih stabil pada ion logam lain. Contoh reaksinya adalah seperti ini. Logam dengan muatan tertentu direaksikan dengan ligan magnesium. Nanti terjadi pendesakan antara logam yang sebagai analit ini dengan magnesium yang ada dalam ligan. Sehingga akan terhasilkan produk berupa logam analit dengan ligan, kompleks logam analit dengan ligan, dan ion magnesium. Magnesium yang dibebaskan ini adalah setara dengan jumlah ion logam dalam analit. Kemudian diterasi dengan EDTA. Yang terakhir adalah titrasi asam basa. Jadi sama dengan prinsip titrasi yang telah kita pelajari sebelumnya pada reaksi asam basa. Jadi ion logam bereaksi dengan ligan H2Y2- akan menghasilkan metal ligan dengan nilai muatan N-4+ ditambah dengan lepasnya 2 buah H+. 2+ yang dihasilkan kemudian diterasi dengan larutan baku NaOH. Kemudian reaksi yang digunakan dalam titrasi kompleks ini biasanya menggunakan Na2-EDTA22 dinatrium EDTA. Larutan baku untuk logamnya bisa menggunakan zinc sulfat ataupun magnesium sulfat. Buffer pH 10 atau disebut salmiak ini dibuat dengan cara seperti berikut sebanyak 88 mNH4OH 25% ditambah dengan NH4Cl sebanyak 13,5 gram, kemudian diencerkan sampai volume 250 ml. Kemudian indikator EBT ini adalah pencampuran 1:10 dalam NaCl kering dan murexit ataupun dengan menggunakan sileno orange. Untuk pembuatan larutan EDTA garam EDTA tadi tidak dapat dipakai sebagai bahan baku primer karena hidroskopis. Jadi untuk menetapkan kemolarannya dipakai CaCO3 yang dilarutkan dengan sedikit asam klorida. Dalam penitaran ini dipakai pH buffer 10. Bila dipakai penunjuk EBT atau indikator EBT harus diberi Mg2+, sedangkan bila dipakai kalkon dapat dilaksanakan secara langsung. Air yang dipakai harus bebas mineral. Ingat ya, karena tadi EDTA itu sangat sensitif dengan logam. Jadi untuk mengtitrasi ataupun standarisasi EDTA ya kita harus menggunakan air yang bebas logam, demineralized water. Karena reaksi EDTA dengan ion logam selalu 1:1, maka kepekatan atau konsentrasi dinyatakan dalam molaritas. Sehingga perhitungan tidak menggunakan bobot ekivalen. Karena reaksinya ini adalah selalu 1:1, sehingga lebih mudah menggunakan molaritas. Kalau menggunakan normalitas gimana? Ya bisa saja, karena nanti meskipun molaritas dan normalitas, karena dia adalah reaksi 1:1 ya sama dengan molaritas. Sehingga lebih kita gunakan molaritas. Kemudian untuk pembuatan larutan EDTA, natrium etilen diamin tetraasetat ini memiliki MR sebanyak 372,24. Teman-teman bisa melakukan perhitungan sendiri jika kita mau membuat larutan natrium diamin tetraasetat ini sebanyak 1000 ml atau 1 liter dengan konsentrasi 0,1 molar yang ditimbang berapa. Oke, teman-teman nanti bisa hitung sendiri. Caranya adalah ditimbang sesuai dengan perhitungan, dilarutkan dalam beker gelas menggunakan aquades yang tentu saja ini adalah aquades bebas
mineral, dimasukkan ke dalam labu takar berapa mili? 1000 mili, karena kita mau menggunakan 1000 mili. Kemudian dihomogenkan, setelah dihomogen, kita melakukan penetapan kenormalan ataupun konsentrasinya berapa. Larutan EDTA ini disimpan dalam botol plastik. Kemudian pada penetapan kenormalan larutan EDTA atau standarisasi EDTA, kita menggunakan larutan baku MgCl2 2H2O. Membuat larutan MgCl2 sebanyak 250 ml dengan konsentrasi 0,1 N, kita melakukan perhitungan lagi. Ini timbangnya berapa mili, berapa gram? Kemudian sama dilarutkan dalam beker gelas, kemudian dimasukkan dalam labu takar sesuai dengan volume yang akan kita gunakan, dihomogenkan, lalu sebanyak 20 mili sampel dimasukkan dalam Erlenmeyer 300 mili, kemudian tambah 3 mili PK10, kemudian ditambah indikator EBT. Dititrasi menggunakan larutan Na2 EDTA 0,1 M yang tadi telah kita buat. Titrasi ini diakhiri dengan terjadinya perubahan warna dari merah ke ungu menjadi biru. Setelah larutan menjadi biru, segera lakukan hentikan titrasi, kemudian kita tentukan atau hitung molaritas larutannya berapa. Oke, jadi seperti itu gambaran dari titrasi kompleksometri. Teman-teman silahkan mempelajari materi yang telah saya berikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar.